Halo, selamat sore saudara. Hari ini Partai Hanura akan menggelar acara peringatan Hari Ulang Tahun ke-16 Partai Hanura dengan mengusung tema Membangun Indonesia dengan Hati Nurani. Acara yang dilaksanakan di Jakarta Convention Center akan dihadiri oleh Presiden Jokowi dan juga 7.000 peserta atau undangan. Baik, langsung saja kita akan saksikan rangkaian kegiatan Hari Ulang Tahun ke-16 Partai Hanura Membangun Indonesia dengan Hati Nurani langsung dari Jakarta Convention Center. Mars Partai Hanura. Hadirin disilakan duduk kembali. Kita berikan tepuk tangan untuk Purwacaraka Orkestra dan paduan suara Hati Nurani. Bismillahirrohmanirrohim. Yang terhormat Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Yang kami hormati Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin.
Karena atas berkah dan karunia-Nya, kita dapat berkumpul bersama di Jakarta Convention Center pada puncak acara Hari Ulang Tahun ke-16 Partai Hati Nurani Rakyat Hanura. Tema HUT Partai Hanura ke-16 kali ini adalah membangun Indonesia dengan hati nurani, bangkit, jaya, menang. Komitmen Partai Hanura adalah mendengar dan menerjemahkan suara hati nurani rakyat Indonesia dalam bentuk karya dan kerja nyata. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, mengawali acara kita, marilah kita dengarkan kalam ilahi, pembacaan ayat suci Al-Quran. Surah Ali Imran, ayat 103 hingga 104 oleh Qori Internasional Bapak Ustadz Haji Mustafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين
إلى الخير ويأمرون بالمعروف ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma-Mu ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah. Dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu, sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara, sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bismillahirrahmanirrahim. Mulai hari ini saya Mustafa selaku Qori Internasional menyatakan diri bergabung bersama Partai Hanura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, hadirin sekalian, sebagai persembahan di hari yang membahagiakan ini, mari kita saksikan sebuah tarian Selamat Datang yang menggambarkan kekompakan dan kesatuan dalam berkarya dan bekerja di Partai Hanura. Dipersembahkan oleh Sanggar Tari Wahana Cipta. Hadirin, inilah tarian Satu Hati Nurani 1000 karya.
Hadirin, demikianlah tadi tarian Satu Hati Nurani, 1000 Karya. Sebuah tarian kreasi baru yang menggambarkan kedinamisan dan persatuan dalam mewujudkan cita-cita mula Partai Hanura. Berkarya dan bekerja untuk bangsa. Kini, marilah kita ikuti laporan Ketua Panitia Penyelenggara Hari Ulang Tahun ke-16 Partai Hanura. Kami silakan Bapak Beni Ramdhani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Joko Widodo. Yang terhormat Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin. Yang terhormat Ketua Umum DPP Partai Hanura, Bapak Dr. Usman Sabta. Yang terhormat Sekjen DPP Partai Hanura, seluruh jajaran DPP Partai Hanura, para ketua DPD Partai Hanura se-Indonesia, para ketua dan jajaran DPC Partai Hanura se-Indonesia. Yang terhormat pimpinan lembaga tinggi negara, para duta besar, para menteri dan wakil menteri Kabinet Indonesia Bersatu. Yang terhormat pimpinan partai politik yang juga hadir pada kesempatan hari ini, seluruh hadirin yang insya Allah kita semua senantiasa dalam lindungan dan penjagaan dan dalam kasih serta ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terhormat pimpinan ormas keagamaan dan juga kemasyarakatan serta kepemudaan. Bapak Presiden yang terhormat, Bapak Wakil Presiden, Ketua Umum dan Sekjen Partai Hanura dan seluruh hadirin yang kami muliakan. Acara peringatan Hari Ulang Tahun Partai Hanura ke-16 yang dilaksanakan saat ini, tahun ini, mengusung tema Membangun Indonesia dengan Hati Nurani. Membangun Indonesia dengan hati nurani mengandung makna yang sangat filosofis bahwa tidak ada kekuatan apapun yang menjadi api perjuangan apapun dan mengandung makna apapun jika siapapun kita bekerja dalam membangun Indonesia tanpa didasari hati nurani. Dan kerja-kerja hati nurani untuk bangsa ini kita telah mendapatkan pelajaran penting sebagaimana hati nurani yang bekerja yang telah ditunjukkan oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Joko Widodo. Dengan kekuatan hati nurani itulah yang selama ini menjadi modal besar kerja-kerja Partai Hanura untuk rakyat dan untuk Indonesia. Peringatan Hari Ulang Tahun ke-16 Partai Hanura tahun ini di tempat kita beracara sore hari ini di ruangan Assembly Hall GCC. Selain dihadiri para tamu undangan yang terhormat, dihadiri juga oleh jajaran Dewan Pimpinan Pusat Partai Hanura periode 2019-2024. Dihadiri oleh para ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Hanura dari 34 provinsi se-Indonesia. Dihadiri juga oleh pengurus DPC Partai Hanura dari 514 kabupaten kota se-Indonesia. Dan yang tidak kalah penting dihadiri oleh kader-kader terbaik Partai Hanura, 809 anggota DPRD provinsi dan kabupaten kota se-Indonesia hasil pemilu 2019. Serta yang lebih istimewa dihadiri juga oleh pengurus kecamatan Partai Hanura di wilayah Provinsi DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat. Dan lebih istimewa dihadiri oleh seorang qori internasional yang tadi telah membacakan kalam ilahi dan menyatakan dengan keteguhannya bergabung dengan Partai Hanura. Bahkan hadir juga
12 kiai muda dari LDNU yang hari ini hadir di tengah-tengah kita dan menyatakan bergabung dengan Partai Hanura. Kurang lebih sebanyak 6.500 para pengurus sebagaimana yang disebutkan tadi hadir di area GCC, 3.200 hadir di ruangan dan 3.300 berada di luar ruangan Assembly Hall. 6.500 pengurus dan kader Partai Hanura hadir di arena GCC bersama-sama kita. Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, Ketua Umum, Sekjen Partai Hanura serta Ibu Bapak para hadirin yang terhormat, bahwa selain peringatan hari ulang tahun ke-16 Partai Hanura yang saat ini dilaksanakan secara seremonial, sore ini insya Allah juga dilaksanakan kegiatan lomba maraton yang bertajuk Hanura 10K yang akan segera dilaksanakan di 3 provinsi, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Hanura 10K di 3 provinsi diharapkan diikuti 10.000 peserta untuk tingkat umum dan 10.000 peserta tingkat pelajar. Angka 10 adalah angka yang sangat syarat makna, nilai tertinggi dan nilai sempurna untuk Partai Hanura. Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, Bapak Ketua Umum dan Sekjen Partai Hanura dan seluruh hadirin yang terhormat, tidak ada gading yang tak retak. Atas nama panitia penyelenggara, kami menyampaikan permohonan maaf jika sejak pengiriman undangan kepada Bapak Ibu sekalian terjadi kesalahan dalam penulisan nama dan gelar. Demikian juga jika selama berlangsung acara ada hal yang membuat Bapak Ibu yang terhormat merasa tidak nyaman. Kami telah berusaha mempersiapkan yang terbaik dari keseluruhan tahapan dan rangkaian kegiatan. Namun pastinya kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, salam sehat dan tetap semangat. Salam merah putih, bendera kita bersama. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Kiranya Tuhan memberkati Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang terhormat, marilah kita ikuti sambutan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Hanura. Mari kita sambut Bapak Dr. Usman Sabta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya ingin menyambut dan menyapa seluruh kader Partai Hanura se-Indonesia untuk menyatakan sikap kehadiran Bapak Presiden dan Wakil Presiden. Bangkit! Jaya! Menang! Dari lubuk hati yang paling dalam, saya mengucapkan selamat ulang tahun ke-16 Partai Hanura
Semoga dalam usia milenial ini akan semakin energik, terampil, dan terangginas menyelesaikan tugas pokoknya untuk meraih target. Bapak Presiden Kepala Negara Republik Indonesia yang saya sangat banggakan, sangat kami cintai, dan Bapak Wakil Presiden, para Menteri Kabinet Indonesia Maju yang terhormat, Bapak Panglima TNI, Bapak Kapolri, Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, para Ketua Umum Parpol atau yang mewakili, terkhusus yang terhormat Duta Besar Negara Sahabat yang berkenan hadir pada hari ini. Para pengurus harian dan pleno Partai Hati Nurani Rakyat, para ketua DPD, DPC, Partai Hanura se-Indonesia, dan yang saya cintai dan banggakan, para gubernur, wali kota, dan bupati kepala daerah yang diusung oleh Partai Hanura yang saya banggakan. Memang saya tidak mengundang mereka, kenapa? Karena jangan karena ulang tahun dia meninggalkan tugasnya. Kan itu Bapak Presiden nggak suka. Hanya ulang tahun, kecuali nanti kalau kita menang kita undang ya. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat sehat bagi kita semua untuk dapat hadir di tempat bersejarah ini. 4 tahun kita nggak ketemu, Pak Presiden. Dalam rangka perayaan hari ulang tahun Partai Hanura ini ke-16, saya banyak merasakan hal-hal yang pantas kita evaluasi. Pada kesempatan yang mulia dan bahagia ini, saya selaku Ketua Umum DPP Partai Hanura ingin menyampaikan bahwa KPU telah menyatakan kita lolos murni. Murni. Lulus kita murni. Tidak pakai ini itu, murni. Kenapa? Karena kader kita jujur dalam memberikan laporan-laporannya. Pelosok tanah air Indonesia seperti filsafah, laksanakan pohon bambu. Setelah akarnya mengukir, menggurita pohon dan kuat, barulah pohonnya menjulang tinggi dan memberi manfaat bagi kehidupan setiap insan yang merawatnya. Kader Partai Indonesia, kader Partai Hanura se-Indonesia yang saya banggakan, rasa haru, bangga,
tidak akan tersandung apabila kader Hanura mencintai partainya tanpa reserve. Para kader Hanura harus mampu menyatukan dalam sendi dan geliat kehidupan masyarakat, sehingga mampu menjawab tantangan yang muncul. Kader Hanura harus bisa mengamalkan filosofi kehidupan raja-raja Jawa zaman dulu, yaitu iso rumangsa, ojo rumangsa bisa. Aku iki wong Jawa lho, hati-hati. Artinya, jangan sekali-sekali kepada rakyat merasa bisa. Jangan tiru Pak Jokowi, bisa merasa. Begitu dong. Bangkit, jaya, menang. Kita mempunyai filosofi 5S. 5S ini ingat, jangan ditiru orang lain ya. Saya tidak akan jabarkan, tapi saya akan sebutkan judulnya 5S itu apa. 1. Strategi. Dulu 4 tahun saya pensiun, saya nggak ketemu saudara-saudara, tapi 2 bulan ini saya keliling ke seluruh Indonesia, masih ada yang belum selesai, dan saya bangga terhadap kader-kader kita. Itu banyak milenial anak muda. Hidup milenial. Kedua, struktur organisasi. Tidak perlu banyak, sedikit tapi menggigit. Tiga, skill. Orang tua harus pintar. Jangan bohong aja kerjanya. Nipu rakyat aja kerjanya. Jangan. Jadi skillnya harus dibangun, harus dibuktikan bahwa dia mempunyai kemampuan duduk dalam structure. Yang keempat, sistem. Sistem yang keempat. Nah, yang kelima, speed and target. Targetnya apa? Targetnya apa? Kan saudara yang jawab, bukan saya. Saudara, yang paling penting itu adalah DPC PAC itu. Daerah-daerah itu. Kita harus hargai orang-orang daerah. Daerah yang menangkan kita. Bukan pusat ini. Betul. Jadilah milik rakyat. Karena rakyat adanya di daerah-daerah. Nah, saudara, kalau setiap kader Hanura menggunakan pedoman 5S, nanti penjabarannya saya kasih, tapi rahasia. Jangan orang lain dengar. Kalau orang lain dengar kan kita biasa. Ngerti gak ini? Itu jangan. Saudara, ketahuilah bahwa DPP Partai Hanura dapat eksis karena keberadaan saudara-saudara sekalian.
Tanpa saudara sekalian, maka DPP Partai Hanura bukan apa-apa. DPP Partai Hanura bertugas sebagai pelayan daerah. Dan bukan sebaliknya. Ingat itu ya, DPP kita pelayan daerah. Karena sekarang semuanya ada di sini. Kapan lagi kita mau ngomong depan presiden? Aduh. Nah, kalau seluruh berjalan di dalam sistem, maka insya Allah Hanura akan sampai pada puncak kejayaannya di 2024. Pengurus dan seluruh kader Hanura di Indonesia. Saya selaku Ketua Umum DPP Partai Hanura akan menyampaikan 7 butir perintah harian berisi komitmen untuk dilaksanakan secara cepat dan konsisten sebagai berikut. Nggak jadi. Saya cuma kasih judulnya saja. 1, konsolidasi organisasi, nanti penjabarannya. 2, setiap aspirasi masyarakat. 3, komitmen aspirasi politik Hanura. 4, kehadiran tokoh daerah berkualitas. Jadi jangan orang kualitas itu kita pendam. Ada berapa orang diusir. Saudara tahu banyak partai-partai yang masuk ke dalam partai kita sekarang. Salah satu contoh, mantan ketua MPR RI, fraksi MPR RI dari Partai Nasdem, Bapak Profesor Bahtiar Ali. Tolong berdiri, Pak. Itu satu aja, yang lain-lain saya minta nanti dulu ya. Jangan sekarang, panjang nanti ini. Jadi kalau disebutin satu-satu. Tadi 2 sudah. Tadi yang nomor berapa ya? Ya, nomor 5 sekarang. Nomor 5. Oke, nomor 4. Hadirkan tokoh daerah berkualitas tadi. Nomor 5, lakukan penggalangan terhadap komunitas milenial. Anda lihat saya, umur saya muda, rambut saya pendek, umur 47 tahun. Iya, begitu semua, berjiwa muda. Jangan berjiwa tua. Nah, di sini ada menteri-menteri kabinet, saya malu nanti kalau banyak, karena menteri kabinet banyak juga dari partai-partai lain. Maaf ya Pak. Lakukan rekrutmen caleg yang benar. Jadi orang-orang yang berkualitas, bila mana dia ada di Hanura, kita fight, harus jadi. Karena dengan berkualitas itu, dia akan menolong bangsa ini melalui kabinet yang akan datang. Terus kabinet yang akan datang siapa yang kita pilih? Itu tunggu Pak Jokowi. Sorry aja. Kenapa? Kita dari sejak awal mendukung Pak Jokowi, sampai yang kedua tetap mendukung Pak Jokowi, sampai terakhir pun kita tetap mendukung Pak Jokowi. Terserah, keputusan kan ada di tangan Pak Jokowi, bukan kita. Jangan sok tahu loh, enak aja. Jangan merasa pinter, pintarlah merasa. Apa yang dirasakan itu kan terasa, kan begitu.
Jadi kalau ada orang menuduh saya mendukung si A, aduh kesian deh lo. Belum. Saya belum pernah mendukung siapapun. Apalagi Anies Baswedan yang ditulis. Iya, sorry ya, itu soalnya dibikin di medsos. Gila, pidato saya bisa dipelintir-pelintir. Ini nggak boleh. Saya kan temannya Pak Anies. Saya temannya Pak Anies, tapi nggak boleh ini dilakukan. Ya, saya ini orang gila juga. Kalau dikajak gila, saya ikut gila. Sorry aja deh. Nah, buka lebar pijakan, buka lebar ya. Saya ini banyak rupanya nulis itu, tapi terlalu panjang nanti capek juga dengarnya. Ya. Baiklah, Bapak Presiden yang saya muliakan dan saya cintai, beserta Bapak Wakil Presiden. Bapak Wakil Presiden ini Pak, sahabat saya Pak. Ya, begitulah. Aduh. Pembangunan ini kita harus kupas. Mewakili keluarga besar Partai Hati Nurani Rakyat, saya ingin menyampaikan rasa bangga dan terima kasih atas kerja keras pemerintah dalam membangun bangsa ini. Pembangunan infrastruktur yang merata di seluruh tanah air. Saya mau tanya, benar gak itu? Enggak, cukup. Jadi kalau ada yang muter-muter lagi, ini sekarang yang dimuat. Sehingga terjalin konektivitas ekonomi di setiap daerah. Saya sangat berpihak kepada daerah. Bila mana daerah makmur, baru ada Indonesia makmur. Penanganan COVID-19 telah mampu merekam pandemi ke arah endemi. Pertemuan G20 yang sukses dan membanggakan serta mendapat pengakuan dunia sehingga tumbuh rasa percaya diri bagi para investor untuk datang ke Indonesia. Hal tersebut di atas telah memacu lajunya pertumbuhan ekonomi dari 3% sampai dengan 5,4%. Bung, saya ini pengusaha, saya bisa menghitung benar apa enggak itu. Jadi ada orang yang itu orang yang picisan, yang nggak ngerti ekonomi, mau beradu ekonomi sama saya, boleh. Ayo, berani tampil sini ngomong, berani, ayo. Saya tantang, saya buktikan kemajuan daripada persentasi yang diraih oleh bangsa ini. Makanya kalau berani jangan takut-takut. Kalau takut jangan berani-berani. Pemerintah juga berhasil menjaga stabilitas politik nasional di tengah rencana pemindahan ibu kota negara sampai pada proses tahapan pemilu yang telah mulai berjalan lancar. Bukan karena saya orang Kalimantan, saya mendukung itu di Kalimantan, bukan. Anda tahu nggak sebentar lagi Presiden Amerika bilang 10 tahun lagi ini Jakarta bisa tenggelam. Jadi ini cerdas Bapak ini, belum tenggelam kita udah pindah. Tinggal nanti di sini diperbaiki. Gitu dong. Ini perbaiki, ini aja nggak bisa.
Aduh. Baru berdialog kepada orang-orang yang gak jelas. Coba sama saya dialog, undang TV, kita lawan, ngomong dari hati ke hati mana yang busuk, hati mana yang jelas. Kan begitu. Aduh. Ini teman-teman saya ada di sini, partai-partai ini partai-partai hebat semua ya, Bung. Iya, ada tuh Asto juga. Aduh. Oh, apa kabar, Tok? Ya. Itu. Jadi, saudara, kader saya itu saudara Beni Ramdhani itu digebukin orang. Salahnya apa ya? Saya mau klarifikasi sekarang. Siapa yang berani? Mari hadapan saya. Saya ini baru berpolitik, nggak macam-macam orang politik. Saya terus terang baru 55 tahun berpolitik. Ya, beginilah saya. Ya. Jadi saya pertama menghargai semua. Saya punya teman tuh, para kiai ada, pendeta ada, ustadz-ustadz, pendeta, Kristen, Katolik. Bung, saya mau ingatkan, waktu kita mau merdeka, Republik ini tahun 1945, ada nggak yang tanya, apa warna kulitmu? Nggak ada. Dari mana asal usulmu? Nggak ada. Nggak ada. Apa partaimu? Nggak ada. Apa agamamu? Nggak ada. Semuanya berjuang untuk kepentingan kemerdekaan bangsa Indonesia. Jadi jangan ada yang mengklaim seolah-olah dia adalah yang paling benar dan paling berjuang di Republik ini. Jangan. Itulah bungkusnya Pancasila. Itulah bungkusnya Pancasila. Pancasila itulah yang menyatukan bangsa-bangsa ini menjadi satu kekuatan yang sekarang terjadi. Terus ini mau dibubarkan. Goblok lu. Sorry deh. Ya. Jangan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah dari Mekah ke Madinah, ya, Pak Wakil Presiden. Ya, benar. Pak Kiai Nasaruddin, ya, Pak Menteri Agama, ya, apa? Nabi bilang, dia kumpulkan umat-umat beragama, Islam, Kristen, Yahudi, Quraisy, ya, Katolik, semua dikumpulkan membangun Madinah. Itu Islam hebat. Tapi kok ada, ya? Jadi maaf Pak Presiden, saya tambah sedikit lagi aja Pak. Saya, sedih saya melihat bangsa ini karena saya sudah tidak lagi mencari kekuasaan. Saya tidak lagi mencari pangkat. Saya ingin menyisakan hidup saya untuk anak-anak generasi muda yang akan menggantikan kita di Republik ini. Bangkit! Jaya! Menang! Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, mari sejenak
kita saksikan video perjalanan 16 tahun Partai Hanura. Selamat menyaksikan. Kita telah melewati masa sulit. Kita telah diuji dengan pengalaman. Kita pernah dihantam cobaan. Tetapi sejarah membuktikan kita lahir sebagai pemenang. Jika kesetiaan masih ada pada setiap jiwa kita, jika keyakinan masih tertanam pada setiap diri kita, jika semangat juang masih membara dalam dada kita, jangan pernah menyerah pada keadaan. Jangan merasa kalah pada kegagalan. Inilah saat soliditas dieratkan, struktur organisasi dikuatkan, kerja-kerja politik kebangsaan, kerakyatan, dan keindonesiaan harus dimuliakan. Maka yakinlah saudara-saudara, rakyat Indonesia akan bersama Partai Hanura. Selalu dan selamanya. Hari ini, esok, dan masa-masa yang akan datang. Saudara-saudara, kita telah diuji oleh pengalaman. Kita pernah dihantam oleh badai cobaan. Tapi kita tetap berdiri sebagai pemenang. Yakinlah saudara, kebenaran selalu akan menemukan jalannya. Dan kitalah yang telah memilih jalan kebenaran itu. Bangkit! Kita berikan tepuk tangan untuk Partai Hanura. Bangkit Jaya. Menang. Para undangan, hadirin yang kami hormati, kini mari kita simak bersama sambutan Presiden Republik Indonesia dilanjutkan dengan penekanan layar sentuh sebagai selebrasi Hari Ulang Tahun ke-16 Partai Hanura. Kami persilahkan yang terhormat Presiden Republik Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin. Belum pernah dalam sejarah ulang tahun partai dihadiri Presiden dan Wakil Presiden. Hanya di Hanura. Belum pernah. Coba dicek, apakah ada ulang tahun partai dihadiri oleh Presiden dan Wakil Presiden? Enggak ada. Selain di Hanura.
Yang saya hormati pimpinan DPR dan MPR yang hadir, para menteri, dan seluruh pimpinan partai politik yang hadir pada sore hari ini. Yang saya hormati Ketua Umum Partai Hanura, Bapak Dr. Haji Usman Sabtaodang, beserta seluruh jajaran pengurus DPP Partai Hanura, serta seluruh ketua dan pimpinan Partai Hanura di DPD, DPC, dan PAC yang sore hari ini hadir, kader-kader Hanura dari seluruh Indonesia, Bapak Ibu sekalian hadirin undangan yang berbahagia. Bangkit, jaya, menang. Tapi kalau dibandingkan dengan Pak Usman tadi, kalah semangat saya. Beliau kalau sudah berbicara 3 tadi, bangkit, jaya, dan menang, kayak halilintar suaranya, tegas, keras, dan disambut juga oleh seluruh kader-kader dengan sangat semangat. Tapi memang repot kalau memberikan sambutan sehabis Pak Oso, karena beliau menggelegar tegas, saya seperti itu nggak bisa. Jadi udah kalah aja saya. Pertama-tama saya ingin menyampaikan selamat ulang tahun yang ke-16 kepada seluruh pengurus, anggota, dan seluruh kader Partai Hanura dimanapun berada di seluruh pelosok tanah air Indonesia. Saya juga ingin menyampaikan selamat atas lolosnya Partai Hanura sebagai partai peserta pemilu tahun 2024. Tapi menurut saya tanpa persiapan pun dipastikan Partai Hanura pasti lolos, karena memang sudah terorganisasi, ada DPP-nya, ada DPD-nya, ada DPC-nya, ada PAC-nya, apalagi mau dicek. Ya pasti lolos. Tapi repotnya, ini repotnya urusan lolos dan tidaknya peserta pemilu tahun 2024. Itu kan sebetulnya urusannya KPU. Urusannya KPU itu, tapi yang dituduh-tuduh karena tidak lolos langsung tunjuk-tunjuk. Itu istana ikut campur, kekuatan besar ikut campur, kekuatan besar intervensi. Saya itu nggak ngerti apa-apa masalah ini. Ini kan total 100% urusannya KPU. Bukan urusan siapa-siapa. KPU itu independen. Jadi nggak bisa yang namanya kita itu ikut-ikutan mengintervensi apalagi. Nggak ada. Yang saya takutkan nanti kalau ada yang gagal koalisi. Gagal koalisi nanti yang dituduh istana lagi, ini istana. Ya padahal kita itu kan nggak ngerti koalisi antar partai, antar ketua partai yang ketemu.
Tapi yang paling enak itu memang mengkambing hitamkan, menuduh Presiden, Istana, Jokowi paling enak itu. Paling mudah dan paling enak. Ada lagi nanti, mungkin untuk Pilpres, nanti bisa seperti itu lagi. Ada orang atau tokoh yang ingin sekali dapat kendaraan supaya bisa mencalonkan, ternyata tidak bisa. Tuduh lagi, presiden itu ikut-ikutan, istana ikut-ikutan, kekuatan besar ikut-ikutan. Lah urusannya apa dengan saya? Hati-hati nanti, karena ini yang pengen ikut Pilpres kan banyak. Padahal calonnya nggak tahu nanti bisa 4 pasang, 3 pasang, atau 2 pasang, nggak ngerti kita. Ya kalau hanya 2 pasang berarti yang lain kan nggak bisa ikut. Atau 3 pasang yang lain kan nggak bisa ikut. Itu enaknya jadi presiden. Jadi kalau ada hal-hal seperti itu, marilah kita bersama-sama berpikir dengan akal sehat. Apakah semudah itu partai atau peserta Pilpres bisa digagalkan dengan mudah? Kan enggak. Oh, partai itu orang pinter-pinter semua. Orang pinter-pinter semua. Masa gampang sekali digitukan, kan enggak mungkin. Jangan juga nanti ada partai yang pengennya koalisi dengan sana, enggak bisa masuk ke sana. Ada, nanti pasti ada seperti itu. Tapi paling enak memang koalisi itu ya dengan Hanura. Enggak tengok kanan, enggak tengok kiri. Saya buktinya dari 2014, 2019, enggak pernah meleng kemana-mana partai Hanura. Konsistensi itu yang penting dalam membangun negara ini. Penting sekali, penting sekali. Konsistensi. Jadi memang repot kita yang duduk di istana ini, kelihatan nggak ada benernya terus. Orang gampang curiga ke sana, orang nuduh paling gampang ya ke istana. Tanya aja Pak Menteri Menseknek. Kadang-kadang saya tanya, Pak ini ada seperti ini, beliau yang saya nggak tahu, saya tanya ke beliau juga nggak tahu. Tapi yang berseliweran di luar seperti itu. Dan kita tahu semuanya bahwa untuk memenangkan kompetisi di dalam pemilu memang kita harus bekerja keras untuk memperoleh dukungan dari para pemilih. Dan saya melihat kalau melihat kehadiran pada sore hari ini, saya meyakini Partai Hanura semangatnya begitu sangat tinggi. Tetapi yang paling penting, saya minta Partai Hanura harus juga berkontribusi agar pemilu mendatang ini benar-benar berjalan dengan damai.
dan semakin berkualitas. Tidak ada lagi nanti politisasi agama, tidak ada lagi politik sara, tidak ada lagi politik identitas, enggak ada. Karena kita semuanya ingin pemilu 2024 itu berkualitas. Setuju? Dan kita menyambutnya momen pemilu ini dengan riang gembira. Jangan dibuat kadang-kadang tegang dan kelihatan mengkhawatirkan, panas. Ini namanya pesta demokrasi, mestinya kan senang kita. Mestinya senang namanya pesta. Ini momen 5 tahunan yang harus dirayakan dengan semangat sportivitas, menjadi sebuah pertandingan politik yang sportif, yang sehat, dan para pemainnya harus menunjukkan permainan yang terbaik dengan adu gagasan, dengan adu ide, dan rakyat tinggal memilih siapa yang ingin dipilih. Tapi kalau tadi disampaikan oleh Bapak Ketua, strateginya tadi, untung nggak dibuka tadi. Apa tadi Pak? 5S. Apa tadi? Strategi, skill, struktur, kemudian apa? Sistem, speed. Oh. Ini kalau betul-betul dilakukan, yang lain bisa bubar jalan ini. Serius, betul. Terutama yang terakhir tadi, speed tadi. Dan saya paham bahwa di tahun politik, politik biasanya sedikit menghangat, tapi harus kita jaga bersama-sama, jangan sampai terlalu panas. Dan saya mengajak seluruh kader Partai Hanura agar ikut menjaga kondisi politik yang adem, menghindari ujaran kebencian, menghindari hoax, menghindari fitnah, menghindari saling hujat, karena stabilitas politik sangat diperlukan sekali dalam pembangunan negara kita, dalam pertumbuhan ekonomi kita. Yang sekarang ini keadaan dunia memang tidak dalam posisi yang baik-baik saja. Jangan sampai situasi dunia baru tidak baik-baik saja, beberapa negara sudah masuk ke jurang resesi, kemudian kita di sini politiknya panas. Ini akan mengganggu pertumbuhan ekonomi kita. Ini yang harus kita jaga bersama-sama, dan kita tetap mengutamakan kerukunan, mengutamakan persatuan, mengutamakan kesatuan bangsa. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini, dan sekali lagi agar kita mampu menghadapi tantangan-tantangan berat ke depan, kita butuh situasi yang kondusif, kita butuh kedewasaan dalam berpolitik dan berdemokrasi, kita harus bergotong royong di antara seluruh elemen bangsa agar bisa maju dan bertransformasi menjadi negara maju Indonesia. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangkit, jaya, menang. Dimohon mendampingi Presiden Republik Indonesia untuk penekanan layar sentuh. Dan saudara, demikian tadi acara kegiatan Hari Ulang Tahun ke-16 Partai Hanura yang berlangsung di Jakarta Convention Center. Acara Hari Ulang Tahun ke-16 Partai Hanura menjadi momentum untuk mengucapkan rasa terima kasih kepada masyarakat dan juga menjadi momen konsolidasi kader untuk menghadapi pemilu 2024 dan mengkonsolidasi kader dan juga BIMTEK kepada seluruh anggota DPRD agar memahami peran fungsi sesuai undang-undang. Terima kasih banyak atas kebersamaan Anda. Saya Diana Dwika undur diri. Sampai jumpa.